Perkenalkan, nama saya Novia Sari, NIM A5101900264 dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang mind mapping yang sudah saya buat, yaitu untuk memenuhi tugas UTS deteksi dini masalah anak SD. Saya akan mengangkat tema masalah bahasa pada anak, yaitu speech delay. Speech delay atau keterlambatan bicara merupakan istilah umum yang merujuk pada proses keterlambatan bicara dan berbahasa yang tidak sesuai dengan usia perkembangan. Ada dua jenis speech delay. Yang pertama, speech delay fungsional, tergolong ringan, terjadi karena kurangnya stimulasi sedari kecil dan pola asuh yang salah. Yang kedua adalah speech delay non-fungsional, karena adanya sebuah gangguan bahasa reseptif seperti autisme atau ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Speech delay atau keterlambatan berbicara akan menyebabkan kesulitan antara orang tua dan anak dalam komunikasi dua arah. Orang tua akan sulit memahami apa keinginan atau kemauan anak karena anak sulit untuk diajak berkomunikasi. Untuk penjelasan lebih lanjut, bisa simak mind mapping setelah ini. Masalah bahasa pada anak atau speech delay atau keterlambatan berbicara merupakan istilah umum yang merujuk pada proses keterlambatan bicara dan berbahasa yang tidak sesuai dengan usia perkembangan. Speech delay dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada speech delay fungsional, yaitu speech delay yang tergolong ringan, terjadi karena kurangnya stimulasi atau pola asuh yang salah. Yang kedua ada speech delay non-fungsional, karena adanya sebuah gangguan bahasa reseptif seperti autisme atau ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Faktor penyebab speech delay yang pertama yaitu masalah dalam mulut atau permasalahan genetika dari anak itu lahir. Yang kedua, autisme. Anak-anak yang mengalami gangguan autisme disorder mempunyai gejala keterlambatan bicara. Bisa jadi anak yang memiliki keterlambatan bicara merupakan salah satu gejala autisme disorder. Yang ketiga, tidak distimulasi dengan baik. Anak yang sejak kecil kurang diberikan stimulasi dengan baik akan berpotensi memiliki speech delay. Banyak orang tua yang menganggap kondisi speech delay sebagai kondisi yang normal atau hal yang biasa dalam proses tumbuh kembang anak. Padahal terlambat bicara jika dibiarkan dan tidak ditangani dengan baik dengan rujukan ahli bisa menjadi suatu gangguan yang serius. Karakteristik atau ciri-ciri speech delay. Yang pertama, pengucapan artikulasi yang buruk. Yang kedua, kesulitan memahami arahan orang lain. Yang ketiga, kesulitan dalam membentuk kalimat. Yang keempat, hanya dapat mengucapkan banyak kata tanpa membentuk kalimat dengan arti yang dapat dimengerti. Apabila anak menunjukkan tanda-tanda di atas, sebaiknya segera konsultasi dengan dokter spesialis anak. Ini penting supaya anak bisa memperoleh terapi yang tepat. Sikap guru saat menghadapi anak yang memiliki keterlambatan bahasa atau speech delay. Yang pertama, selalu memperhatikan murid. Yang kedua, sering mengajak berbicara. Yang ketiga, yaitu sabar. Sikap keluarga dalam menghadapi keterlambatan bahasa atau speech delay. Yang pertama, melakukan terapi. Yang kedua, sering mengajak komunikasi. Yang ketiga, merawat dengan sabar.
Sikap teman saat menghadapi anak yang memiliki keterlambatan bahasa atau speech delay. Yang pertama, tidak membulinya. Yang kedua, berteman dengan baik. Yang ketiga, membantu. Cara mengatasi speech delay atau keterlambatan bahasa. Yang pertama, melakukan diskusi sederhana dengan anak. Yang kedua, belajar bernyanyi bersama. Yang ketiga, selalu membacakan buku cerita atau mendongengkan anak. Dengan begitu, anak akan terlatih dan dapat mempunyai kosakata yang lebih baik daripada sebelumnya. Dampak dari keterlambatan berbicara atau speech delay yang dialami anak. 1. Gangguan pada akademik dan pekerjaan. Anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam berbicara dan berbahasa akan mengakibatkan anak sulit mencapai pemahaman. Yang kedua, peningkatan resiko ansietas sosial. Remaja dengan gangguan perkembangan bahasa akan memiliki kadar kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan temannya yang tidak mengalaminya. Yang ketiga, kesulitan dalam partisipasi sosial. Pada anak yang mengalami keterlambatan berbicara akan lebih beresiko mengalami kesulitan dalam membangun hubungan dengan temannya.